Hello everyone. Good morning. How are you today? Okay, so as you can see, now I am in my car, but it doesn't define that I cannot teach you. So for today, I am going to show you. We are going to discuss about the next material, which is simple present tense. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang kalian tahu, sekarang saya ada di dalam mobil ya. Nah, tapi itu tidak akan mengurangi keinginan saya untuk mengajar. Oke, karena kan mengajar bisa di mana aja. Alright, so sekarang kita akan ke materi berikutnya, yaitu simple present tense. Nah, before we have learned about descriptive text. Sebelumnya kita sudah belajar tentang deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan ke next material, which is simple present tense. Nih, kalian bisa lihat ya. Oke. Here. Nah, simple present tense ini adalah salah satu language feature yang biasanya dipakai di descriptive text. Jadi, simple present tense itu tenses. Di bahasa Indonesia itu berarti tata bahasa gitu ya maksudnya ya. Oke, nah kita langsung aja. Using simple present tense. Oke, so guys, when we use simple present tense, we use simple present tense because we want to talk about fact. Jadi kita ngomongin simple present tense itu untuk apa sih? Oh, untuk membicarakan tentang fakta. Nah, di sini ada beberapa hal, beberapa alasan kenapa kita harus pakai simple present tense. Yang pertama, when we want to talk about fact, saat kita mau membicarakan tentang fakta. Contohnya, the sun rises from the east, which means matahari terbit dari timur. Jelas ya, itu nggak terbantahkan gitu faktanya. Nggak mungkin matahari terbit dari barat atau utara atau selatan, itu nggak mungkin banget. Nah, next, when we want to talk about daily routine or habit, saat kita mau membicarakan tentang rutinitas sehari-hari dan kebiasaan. Contohnya, Muslims pray 5 times a day. Ini sudah menjadi kebiasaan ya, dan rutinitas sehari-hari umat muslim, ya nggak sih? Ya kan, kalau kalian yang muslim pasti kan sholatnya 5 waktu ya kan. And then next, when we want to talk about command or perintah. Command itu perintah. Contohnya, do the homework, kerjakan tugasnya. Nah, itu kita biasanya pakai simple present tense. Next, when we want to talk about prohibition atau larangan. Contohnya, do not cross the line. Jangan ngelewatin garis itu. Next, the last, when we want to talk fixed schedule atau jadwal yang udah pasti. Contohnya, the train leaves at 7:30 in the morning, which means keretanya itu pergi jam 7.30 di pagi hari. Nah, 7.30 ini pasti jadwal jadwal yang sudah pasti gitu loh. Nggak mungkin si kereta ini terlambat ya kan. Apalagi MRT atau KRL gitu, itu kan pasti fix ya jadwalnya ya. Nggak mungkin kayak ntar aja lah, yang hari ini jam 8 aja, besok lah jam 7.30 lagi, itu kan nggak mungkin ya. Nah, when we want to talk fixed schedule, kita pakainya simple present tense. Next, nah, this is how we make simple present tense, and this is the example. When we want to form a simple present tense, saat kita mau membuat simple present tense, the thing that we need to remember is the use of verb and also subject. Jadi yang harus kita masukkan ke pikiran kita, maksudnya yang harus kita ingat-ingat adalah penggunaan subjeknya. Wow, subject here, okay, dan juga verb. Verb itu adalah kata kerja atau kata kerja itu kayak action gitu loh, ada actionnya, ada kegiatannya. Nah, you have to put it in your mind that when the subject is I, we, you, they, the verb that we use is supposed to be used the dictionary verb. Jadi maksudnya gini, saat subjeknya kita itu adalah I, we, you, they, ya kan? Nah, verb yang kita pakai atau kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja yang ada di kamus. Jadi kalau kalian buka kamus nih, kamus bahasa Inggris, nah kalian tuh langsung nemuin ini nih, play, study, read, sit, kayak gitu. Oke, nah jadi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang ada di dalam kamus. Next one,
When the subject is he, she, it, okay, kata kerja yang kita pakai, kata kerja yang ada di kamus tapi ditambah s di belakangnya atau is gitu. Nah, s atau is ini menunjukkan bahwa subjeknya ini adalah singular. Kita nggak akan bahas lebih lanjut kenapa alasannya, karena ya kadang bahasa Inggris tuh gitu ya, punya aturan sendiri dan aturannya ya kita nggak bisa bantah gitu loh. Terus kalau seumpama ada tanya, Miss, kalau seumpama nama Miss, kayak gimana Miss? Nama, okay, that's a good one. A minute. Oke, kalau seumpama nama harus gimana? Nah, kalau seumpama namanya siapa? Bayu. Oh ya, oke, maafin my handwriting. Oke, Bayu. Bayu ini kata gantinya apa? I, we, you, they, he, she, or it. Yes, Bayu itu he. Dia laki-laki. So, kalau seumpama kita bilang Bayu, ya udah kita bilangnya Bayu sings a song, kayak gitu. Nah, kalau seumpama kata gantinya, namanya adalah Bayu and I, Bayu dan saya, berarti kita pakainya apa? Yes, kita pakainya we here. Karena Bayu dan saya kan berarti kita ya, artinya ya. We. Kita study English. Nah, karena Bayu and I itu kita, berarti verbnya yang kita pakai adalah verb atau kata kerja kamus. Jadi gini aja, study gitu. We study English. Kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. I play basketball. We study English. You read a book. They sit on a big bench. He sings a song. She buys an ice cream. It costs $1 million. Kayak gitu. Next one. Nah, next ini adalah kata kerja yang dipakai untuk singular subject kayak he, she, it. Itu kan pakai s ya. Nah, tapi ada beberapa ways to say it. Ada beberapa cara untuk membacanya biar kalian nggak salah. Contohnya ini, when the final S sound like gas escaping from a pipe. Jadi saat ada gas atau gas yang keluar dari pipa, suaranya gimana? Kan suaranya gini ya. Nah, sama. Saat kata kerja itu diakhiri dengan konsonan yang bunyinya atau keh, atau peh, atau teh, atau kita pakainya S yang suaranya seperti gas yang keluar dari pipa. Contohnya, attacks, stops, lasts, kayak gitu. Nah, next, when the final S sound like the sound a bee makes. Bee itu lebah. Suara lebah kayak gimana? Yes, benar. Nah, saat kata kerjanya itu diakhiri dengan konsonan yang soundnya atau suaranya seperti beh, 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 deh, geh, leh, meh, neh, dan etc. ini, kita suara S-nya itu seperti suara lebah. Contohnya ini, grab. Pakai S jadinya grabs. Come. Pakai S jadinya comes. Breathe. Pakai ES jadinya breathes. Gitu. Okay? Next one is when the final S sound like the verb to be third person form is. Ini bacanya is gitu ya. Contohnya watch kasih ES jadi watches. Fix kasih ES jadi fixes. Wish kasih ES jadi wishes. Kayak gitu. Nah, next. Beberapa kata kerja yang dikasih S atau IS itu kan kayak gampang ya. Ya udah tinggal tambah S aja gitu kan. Nah, tapi kata kerja mana sih yang harus kita tambah IS, I dan S gitu? Nah, saat kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf X, huruf CH, huruf SH, atau huruf O. Contohnya fix. Nah, fix ini nggak bisa nih kalau kalian F-I-X terus tambah S. Gitu aja nggak bisa. Fix ini karena dia berakhiran huruf X, okay,
Jadi kita tambah es. Nah, jadinya fix tambah es jadi fixes. And then mix tambah es jadi mixes. Wax. Sorry, ini saya typo nih, harusnya wax. So sorry. Oh, saya benerin dulu. It's supposed to be using X, not S. Oke. Wax tambah es jadi waxes. Relax tambah es jadi relaxes. Nah, saat kata kerjanya diakhiri dengan huruf C. Contohnya ini, watch jadi watches, catch jadi catches, scratch jadi scratches, approach approaches. Nah, saat kata kerjanya diakhiri dengan huruf sh. Oke. Allah, yang tunggu. Oh, di situ ya. Oke, pointer aja ya. Nah, wash jadi washes, wish, wishes, squash, squashes, blush, blushes. Nah, ini pengecualian nih. Saat diakhiri dengan huruf O. Tadi kan kalau IS kan bacanya is ya. Nah, tapi kalau ini nih, do tambah IS, bacanya jadi gimana? Does? No. Does? No. Ini jadinya does. jadi kayak lah kok beda gitu ya, namanya bahasa Inggris ya, caranya emang seperti itu. And then go tambah IS jadi goes, echo tambah IS jadi echoes, seperti itu. Next, for example, nah nih, he cooks well. Kenapa ini pakai S? Karena subjeknya adalah he. Kalau kita ganti he-nya dengan nama, jadinya gimana? Yes, Taeyong cooks well. And then next here, they cook together. Nah, di cook-nya ini dia nggak pakai S atau IS karena subjeknya adalah they, mereka, gitu. Nah, sekarang kita coba untuk isi ini nih. He, bla bla bla, a car. Ayo, itu pakainya he loh. Berarti apa? Yes, he washes. Oke, oh my gosh. Maaf ya, tulisannya jelek. Oke, he washes a car. And then they, kalau they, yes, wash. They wash a car together. Oke, gampang ya? Nah, terus ini making simple present tense. Jadi when we want to make simple present tense, kita harus pay attention. Saat kita mau bikin kalimat positif, subject plus verb plus complement, atau subject plus verb plus IS plus complement. Contohnya, she sings a song, they sing a song, it eats meat. It ini kata kerjanya, and then it yang di sini adalah subjeknya. Next, negative. Nah, negatif ini pilihannya dua. Kita bisa pakai do not atau kita bisa pakai does not. But you have to be careful. Kalau does not itu dipakai untuk yang subjeknya he, she, it. And once you have does not, ini kan udah ada is-nya ya. Berarti verbnya itu nggak perlu ditambah s atau is. Contohnya ini, he does not know BTS. Jadi akan salah kalau seumpama kalian nulisnya he does not knows BTS. Itu salah. Jadi know-nya ini adalah kata kerja kamus, kata kerja yang di kamus yang dipakai karena udah ada s-nya di sini. Jadi jangan kebanyakan s gitulah. Next, when we talk about interrogative atau kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini kita biasanya tambahin do or does, atau biasanya di depan juga ada WH question atau WH question. Oke, nah WH question itu contohnya what, why, when, where, etc. Nah, contohnya do ini dipakai untuk I, we, they, and then does dipakai untuk he, she, it. Contohnya, do you know BTS? Does the train leave every day? Does she love me? And etc. Seperti itu. Okay, so that's all guys tentang simple present tense. Semoga kalian ngerti ya untuk materi ini. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ke Miss Dea. Okay, bye-bye. Have a nice day.